Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, sejumlah petani garam meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan impor garam pada tahun ini. Hal tersebut dikarenakan stok garam di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan garam nasional. Sejumlah petani garam meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan impor garam pada tahun ini. Hal tersebut dikarenakan stok garam di dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan garam nasional bagi konsumen rumah tangga maupun industri. Sebelumnya pemerintah berencana untuk melakukan kebijakan impor garam yang ditetapkan sebanyak 3,07 juta ton, di mana jumlah yang dicanangkan ini dinilai jauh lebih besar jika dibandingkan nilai impor pada tahun lalu sebesar 2,07 juta ton. Sebagai informasi, produksi garam nasional pada tahun 2019 tercatat mencapai 2,9 juta ton, dengan di wilayah Jawa Timur tercatat sebanyak 1,1 juta ton. Namun pada 2020 produksi garam tanah air justru mengalami penurunan produksi akibat cuaca yaitu mencapai 1,7 juta ton. Adapun guna mencegah harga garam terus turun, pemerintah juga bersiap untuk menetapkan harga acuan garam lokal di level Rp700 hingga Rp1.000 per kilogram. Di mana penurunan harga garam terjadi tersebut terjadi di 3 sentra produksi, yakni Indramayu, Madura, serta Nusa Tenggara Timur. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Adi S. Lukman. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan juga Minuman Indonesia. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Apa kabar, Pak Adi? Baik. Salam sehat semuanya ya. Salam sehat, baik. Ya. Terima kasih. Oke, Pak Adi, sebelum saya meniliklah kebutuhan garam industri di tahun 2021 yang ini tentu saja berdampak pada volume importasi garam untuk kebutuhan nasional. Saya ingin mengetahui pendapat Anda mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh sejumlah petani garam lah yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan impor garam pada tahun ini karena secara stok garam di dalam negeri katanya masih mencukupi. Seperti apa, Pak Adi, pendapat Anda? Oke, baik. Kalau kita lihat globalnya ya dari neraca komoditi, kita lihat bahwa kebutuhan garam total untuk tahun 2021 misalnya itu 4,6 juta ton. Di mana garam lokal itu hanya bisa memenuhi perkiraan sekitar 1,5 juta ton. Sehingga kita terpaksa harus melakukan impor garam bahan baku ini. Ini secara global ya, ini termasuk industri makanan minuman, termasuk untuk konsumsi juga, dan juga untuk industri yang terbesar yang pakai itu adalah untuk industri kloralkali, yang mana pemakaiannya itu sangat tinggi sekali, hampir sekitar 2,3-2,4 juta ton. Sementara untuk industri makanan minuman, kebutuhan kita untuk tahun 2021 diperkirakan sekitar 743.000 ton. Ini yang terjadi. Nah, untuk industri makanan minuman misalnya, itu dari lokal, dari pengalaman tahun yang lalu, itu bisa dipenuhi sekitar 130-an ribu ton. Itu baik dari yang diolah oleh PT Garam ataupun diolah oleh para pengolah industri garam, industri pengolah garam. Nah, sementara kebutuhan kita terpaksa harus impor sekitar, kalau industri makan aneka pangan atau industri makan minuman sekitar 612.000 ton. Nah, itu dari sisi jumlah, belum lagi dari sisi mutu. Karena mutu garam yang diinginkan oleh industri makan minuman itu mempunyai spek yang tertentu agar mutu dari produk pangan kita sesuai dengan spek yang diharapkan. Antara lain misalnya kadar NaCl-nya harus lebih besar dari 97%, kadar airnya lebih kecil dari 0,5%, kadar CAMG misalnya itu harus lebih kecil dari 0,06%, dan ini beberapa kontaminan lain juga harus rendah. Sementara sebagian besar garam yang diproduksi oleh rakyat itu masih belum bisa memenuhi
kriteria atau parameter yang kita harapkan itu. Oke, Ya. artinya secara kuantitas dan juga kualitas belum menemukan kesamaan begitu ya antara Benar. apa yang disampaikan oleh petani garam dan juga apa yang ditemukan oleh teman-teman industri. Mengapa ini cukup sering terjadi Pak Adi? Apalagi ketika bicara mengenai komoditas. Beberapa waktu yang lalu juga saya sudah mewawancarai terkait dengan importasi beras begitu ya. Benar. Di lini produksi menyatakan bahwa stoknya mencukupi, tapi kemudian dari sisi demand-nya menyatakan ini tidak cukup. Nah, hal yang serupa juga kurang lebih sama di garam. Kenapa ini terjadi cukup sering, Pak Adi? Benar. Jadi gini, ini fakta ya, data di lapangan menunjukkan kekurangan ini. Nah, pemerintah sebenarnya sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi di industri pergaraman ini dan juga sudah mendorong berbagai upaya termasuk membuka ladang-ladang garam baru di NTT, di Nagakeo, dan lain sebagainya. Dan beberapa industri sudah masuk ke sana. Permasalahannya memang sangat berat di infrastruktur ya, sehingga biaya logistik dan distribusinya sangat mahal sekali. Termasuk PT Garam juga sudah buka ladang di NTT sana. Nah, ini yang harus dilihat. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri sudah maksimal dan hasilnya juga sudah maksimal diserap oleh industri. Hanya saja memang perlu penerapan teknologi baru untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, PT Garam sekarang ini sudah bekerjasama dengan Kemenristek-Dikti dan BPPT untuk mengembangkan industri garam yang diolah untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. Diperkirakan kemarin saya dapat laporan bahwa PT Garam sudah siap sekitar 40.000 ton untuk memenuhi kriteria itu. Dan ini akan kita serap oleh industri makanan dan minuman. Sepanjang ada tersedia stok dan memenuhi parameter yang diharapkan, pasti industri makanan dan minuman pasti akan mengambil stok itu untuk digunakan di dalam proses produksinya gitu. Baik, spesifik mengenai kebutuhan garam di industri makanan dan juga minuman sendiri, Pak Adi, trennya setiap tahun seperti apa? Dan sebetulnya secara proyeksi kebutuhan kan ini idealnya kemudian terimbangi oleh produksi garam di dalam negeri lah gitu. Benar. Kalau Anda lihat seberapa catch up sebetulnya industri dalam negeri sendiri untuk memenuhi tren kebutuhan garam sendiri untuk industri makanan dan juga minuman setiap tahunnya? Ya, kalau kita industri makanan minuman secara normal biasanya pertumbuhan kita sekitar 7-9%. Nah, kebutuhan garam sendiri perkiraan kami tumbuh sekitar 5-6%. Dan ini tiap tahun selalu habis stok yang diizinkan untuk impor itu pasti terserap habis untuk industri makanan dan minuman dan tidak ada sisa, dan ini terus meningkat sesuai dengan peningkatan industri makanan dan minuman. Dan tahun 2021 perkiraan saya juga kebutuhan garam ini meningkat sekitar 5% ya. Dan yang menarik bagi industri makanan minuman sebetulnya kebutuhan garam import ini masih relatif rendah. Karena nilainya itu dari 612.000 ton yang diizinkan impor, itu nilainya hanya sekitar 19 juta US$. Sementara industri makanan minuman tahun lalu bisa membukukan ekspor sekitar 31 miliar US$. Ya, dan itu meningkat sekitar 14% ekspor kita. Sebenarnya itu baru yang diekspor, belum yang di dalam negeri. Jadi garam ini nilainya kecil, tapi memberikan nilai tambah yang besar bagi produk pangan olahan. Nah, yang ini kalau kita tidak bisa penuhi mutu garam yang kita harapkan sesuai dengan kriteria atau parameter ini, tentunya industri makanan minuman akan terganggu baik dari sisi mutu, dari sisi daya saing kita, dan termasuk sama sekali kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari mancanegara seperti itu. Nah, ini yang harus disadari sebenarnya. Baik, Anda tadi menyampaikan untuk serapan dari garam yang diimpor setiap tahunnya pasti terserap habis oleh industri makanan dan juga minuman. Lalu bagaimana dengan garam domestik, Pak Adi? Apakah itu juga terserap maksimal? Ya, garam domestik tadi saya katakan untuk industri makanan minuman terserap sudah sekitar 130-an ribu ton. Ya. Dan secara persentase itu berapa persen, Pak? Itu sekitar 10%.
Karena produksi garam nasional tahun lalu itu di lokal itu hanya sekitar 1,5 juta ton. Hanya sekitar 10% ya. Oke. Nah, memang kenapa hanya sekitar 10%? Karena mutu itu belum bisa dipenuhi di dalam proses dari industri garam nasional ya. Nah ini yang kita perlu segera perbaiki ya, sehingga makin lama ketergantungan kita terhadap impor semakin menurun. Kalau pembenahan dalam negeri di sisi sektor hulunya bisa kita lakukan sama-sama. Baik. Pemerintah perindustrian sudah memberikan berbagai teknologi, misalnya dengan berbagai macam intervensi teknologi, dan itu sudah ada perbaikan-perbaikan sehingga penyerapan sudah makin meningkat meskipun belum signifikan. Baik, Pak Adi, saya kemudian jadi teringat mengenai sebuah dialog yang kurang lebih membahas hal yang serupa lah beberapa tahun yang lalu, let's say 6 tahun yang lalu, dan most likely isunya sama gitu ya. Saya kalau ingin kemudian menanyakan sebetulnya bagaimana stakeholders pergaraman nasional memberikan input satu sama lain agar kemudian nanti didapatkan sebuah hasil bahwa memang produksi dari garam domestik ini dapat memenuhi kebutuhan garam industri makanan dan juga minuman secara kuantitas dan juga kualitas. Kalau saya dengar tadi hanya 10% saja yang terserap karena secara kualitas masih belum mumpuni lah. Saya ingin tahu sebetulnya dari berbagai macam hal yang sudah dilakukan oleh stakeholders pergaraman nasional, kenapa masih kemudian garam domestik terserapnya masih sangat minim? Perbaikannya sejauh ini seperti apa dari kacamata industri, Pak Adi? Ya, jadi saya melihat bahwa pemerintah telah berupaya ya dengan berbagai cara, mulai dari teknologi penggaraman dengan geomembran dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan, dan memang ada peningkatan mutu sedikit ya, meskipun belum bisa memenuhi secara massal. Biaya di hulu ini memang mahal sekali ya untuk intervensi teknologi, dan termasuk juga bagaimana kita harus membina petani agar bisa menerapkan teknologi-teknologi baru untuk meningkatkan mutunya tersebut. Nah, ini upaya sudah dilakukan, namun demikian saya lihat memang belum optimal karena petani juga kadang-kadang juga terkena masalah harga ya, harga terlalu murah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bagi industri makanan minuman, kalau harga ini bisa dibicarakan, yang penting visible, kita bisa mendapatkan harga yang visible, tapi parameter yang penting bisa dipenuhi, tentunya ini akan menjadi lebih baik bagi industri makanan minuman. Yang paling penting itu adalah mutu. Parameter mutu itu harus bisa dipenuhi, itu yang paling utama. Harga bisa kita bicarakan, yang penting tadi mutu itu sebetulnya. Oke, kalau kita lihat dari pendampingan, kemudian juga dari teknologi-teknologi yang mungkin diperbantukan lah dari pemerintah kepada petani garam domestik, apakah kemudian itu masih kurang sehingga secara kualitas masih belum bisa memenuhi? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Adi, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.